Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pertama-tama kami izin mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rismain Nugraha. Saya Siva Asma. Saya Nabila Aulia Fitriani. Saya Nabila Zara. Saya Putri Eka Putra Dewi. Oke, kita sekarang akan memaparkan materi mengenai analisis evaluasi kinerja ASN di Indonesia. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, kelompok kami akan membahas tentang pelaksanaan evaluasi berbasis kinerja pada penataan SDM pemerintahan di Indonesia. Let's keep on watching! Pada kali ini saya akan membahas apa sih evaluasi kinerja pada ASN di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi evaluasi kinerja. Menurut Leon C. Mengginson, mengemukakan bahwa evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Maka dari itu, evaluasi penilaian kinerja aparatur sipil negara adalah suatu proses penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seseorang aparatur sipil negara dengan mempergunakan standar sebagai alat ukur hasil yang dicapai dan perilaku yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar pekerjaan karyawan. Adapun selanjutnya yaitu unsur-unsur penilaian kinerja pada ASN. Yang pertama ada kesetiaan, yang kedua ada prestasi kerja, yang ketiga ketaatan, yang keempat kerjasama, dan yang kelima prakarsa dan kepemimpinan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai aspek penilaian dalam pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja PNS. Yang pertama ada penyusunan sasaran kerja pegawai atau perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini dilihat dari bagaimana PNS menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP, di mana perencanaan kinerja ini dimulai dari perumusan kinerja organisasi, menetapkan indikator kinerja organisasi dan unit, serta menurunkan menjadi kinerja individu atau biasa disebut prinsip Cascading. Yang kedua ada penerapan sistem penilaian kinerja atau pelaksanaan kinerja. Ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan penilaian kinerja PNS, apakah PNS melakukan penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan secara berkala secara monitoring oleh atasan langsung. Yang ketiga ada evaluasi penilaian kinerja dan perilaku. Ini bertujuan untuk memastikan penilaian SKP telah dilakukan berdasarkan pada data realisasi kinerja yang valid, terukur, dan objektif. Lalu yang keempat ada pemanfaatan penilaian kinerja. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian kinerja memberikan dampak pada perkembangan karir PNS secara objektif. Lalu yang kelima ada ketersediaan sistem atau aplikasi. Bertujuan untuk melihat adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja PNS. Dan yang terakhir ada pelaporan penilaian prestasi kerja PNS. Ini bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan instansi dalam melaporkan penilaian prestasi kerja PNS kepada BKN setiap tahun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa pentingnya evaluasi kinerja pada efektivitas dan efisien kinerja pada organisasi. Yang pertama yaitu sebagai pengukuran kemajuan, di mana pelaksanaan mengadakan evaluasi secara terus-menerus dapat diperkirakan apakah tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai menurut jadwal dan waktu yang telah ditargetkan. Yang kedua yaitu sebagai alat perencanaan, di mana hasil evaluasi dapat menimbulkan situasi dan kondisi jika terjadi faktor di luar perhitungan penyesuaian perencanaan. Yang ketiga atau yang terakhir ini sebagai alat perbaikan, di mana perbaikan tanpa didahului evaluasi tidak dapat didahulukan atau dilakukan, karena untuk melakukan perbaikan itu haruslah jelas apa yang perlu diperbaiki. Baik, selanjutnya adalah analisis implementasi evaluasi kinerja aparatur sipil negara di Indonesia. Berdasarkan analisis dan evaluasi dari kami, menurut data dari Kementerian Pan-RB, implementasi evaluasi kinerja ASN masih belum seutuhnya optimal. Mengapa demikian? Karena masih belum mampunya instansi pemerintah untuk yang pertama, untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil. Selanjutnya yang kedua, menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan atau sasaran. Yang ketiga, menetapkan aktivitas atau program dan kegiatan yang berdampak bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya yang terakhir, menetapkan alokasi anggaran, program atau kegiatan yang selaras dengan tujuan atau sasaran. Bahkan, pada tahun 2020, meskipun sudah terjadi peningkatan, namun masih banyak terdapat instansi pemerintah yang nilai SAKIP-nya di bawah 60 atau berada pada kategori CC. C bahkan masih ada yang masuk dalam wilayah kategori D.
Terlebih lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan work for home atau WFH, semakin membuat kinerja pemerintah secara keseluruhan tidak dapat berjalan dengan optimal. Namun, bukan berarti semua evaluasi kinerja tidak dapat dikatakan dengan optimal, karena berdasarkan hasil penelitian yang kami peroleh, evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta justru sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dikatakan baik karena yang pertama digunakan format DP3 dan sekarang berubah menjadi SKP dan PP. Yang kedua, adanya pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan manajemen kepegawaian. Yang ketiga, adanya program pengembangan karir pejabat struktural dan fungsional. Yang keempat, adanya program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal yang telah disebutkan tersebut menjadi bukti bahwa evaluasi kinerja ASN tidak selamanya buruk, karena di beberapa daerah evaluasi sudah cukup dilaksanakan dengan baik, walaupun memang masih butuh proses untuk menyempurnakannya. Maka dari itu, tidak meratanya optimalisasi evaluasi kinerja ASN menjadi tantangan baru bagi pemerintah. Karena dari situlah peran BKN atau Badan Kepegawaian Negara dan kementerian atau lembaga lain harus diperkuat untuk dapat mengawasinya. Cara yang dapat ditempuh dengan mengembangkan aplikasi kinerja ASN sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan karena banyaknya sistem yang diciptakan oleh masing-masing instansi dalam merapikan dokumentasi kinerja instansi pemerintah dan pegawai pemerintah merupakan gambaran bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi justru dapat membantu mewujudkan otomatisasi kerja instansi. Oleh karena itu, perlu dikelola sistem informasi kinerja dari skala nasional, instansi, unit kerja, dan kepada individu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.